Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel kesayangan Anda, yaitu Kisara Indopark. Pada video kali ini kami akan sajikan untuk Anda satu profil kelapa sawit Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa Anda lakukan subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video terbaru kami lainnya. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan atau industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Amerika. Brazil dipercaya sebagai tempat di mana pertama kali kelapa sawit tumbuh. Dari tempat asalnya, tanaman ini menyebar ke Afrika, Amerika Ekuatorial, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Benih kelapa sawit pertama kali yang ditanam di Indonesia pada tahun 1984 berasal dari Mauritius, Afrika. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanah Hitam, Hulu, Sumatera Utara oleh Sket berasal dari Jeman pada tahun 1911. Beberapa ciri yang dapat digunakan untuk menandai kecamba yang dikategorikan baik dan layak untuk ditanam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, warna radikula kekuningan, sedangkan plumula keputih-putihan. Ukuran radikula lebih panjang daripada plumula. Kemudian pertumbuhan radikula dan plumula lurus dan berlawan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm, sedangkan plumula 3 cm. Kelapa sawit merupakan salah satu komunitas yang pertumbuhannya paling pesat pada 2 dekade terakhir. Pada era tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, industri kelapa sawit berkembang sangat pesat. Pada periode tersebut, areal meningkat dengan laju sekitar 11% per tahun. Sejalan dengan perluasan areal, produksi juga meningkat dengan laju 9,4% per tahun. Konsumsi domestik dan ekspor juga meningkat pesat dengan laju masing-masing 10% dan 13% per tahun. Laju yang demikian pesat menandai era di mana kelapa sawit merupakan salah satu primadona pada subsektor perkebunan. Pada 5 tahun terakhir, ketika Indonesia mengalami krisis multidimensional dan tingkat persaingan pasar minyak nabati yang dihadapi CPO semakin ketat, laju pertumbuhan industri CPO mulai berlambat. Sebagai ilustrasi, laju perluasan areal pada periode 1991 sampai dengan 2001 hanya sekitar 9,62% per tahun saja. Makin melambatnya pertumbuhan tersebut juga diiringi oleh isu bahwa pasar kelapa sawit sudah mulai jenuh, sehingga banyak investor yang mulai ragu-ragu untuk melakukan investasi pada bisnis kelapa sawit. Benarkah investasi pada bisnis kelapa sawit sudah jenuh? Eits, tunggu dulu. Hasil analisis yang dilakukan oleh FAO menunjukkan bahwa prospek pasar CPO di pasar internasional relatif masih cerah. Hal ini antara lain tercermin dari sisi konsumsi yang diperkirakan masih terbuka dengan laju pertumbuhan konsumsi CPO dunia diproyeksikan mencapai sekitar 3,5 sampai dengan 4,5% per tahun sampai dengan tahun 2005. Dengan demikian, konsumsi CPO dunia pada tahun 2005 diproyeksikan mencapai 27,67 juta ton. Untuk jangka panjang, laju pertumbuhan atau peningkatan konsumsi diperkirakan sekitar 3% per tahun. Jadi sahabat Kisara, dapat disimpulkan bahwasanya bisnis kelapa sawit itu sangat menjanjikan. Kenapa demikian? Karena kelapa sawit itu hanya bisa tumbuh di beberapa negara saja, terutama Indonesia sebagai raja kelapa sawit. Dan tentunya produksi hilir yang dapat diolah dari minyak kelapa sawit ataupun olahan kelapa sawit itu sangat beragam dan selalu dibutuhkan karena sifatnya lebih kepada konsumsi manusia. Tentunya Anda sebagai pembisnis atau petani kelapa sawit Indonesia pada khususnya, jangan ragu, tetaplah berkarya di kelapa sawit, karena yakinlah kelapa sawit ini akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Indonesia ataupun mancanegara. Segitu dulu video yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terakhir, kami selalu ingatkan, jangan ragu
belajar bisnis dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.